Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar Bahasa Indonesia kelas 5. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk terus menuntut ilmu walaupun secara daring. Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan kita tentang materi teks eksplanasi. Ada 3 hal yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Pertama, masih tentang pengertian teks eksplanasi. Kedua, tujuan teks eksplanasi. Dan ketiga, langkah penulisan teks eksplanasi. Silahkan disimak dan sambil dibuka buku paket Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi pada halaman 32. Ibu mulai pada materi pertama. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, atau yang lainnya. Contoh teks eksplanasi ini banyak terdapat pada buku IPA, IPS, atau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kita akan masuk pada struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yang berisi hal-hal yang bersifat umum, disampaikan melalui informasi yang banyak orang ketahui. Contohnya pada proses terjadinya hujan kemarin. Paragraf 1 itu adalah pernyataan umum yang memuat tentang air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di muka bumi. Nah, itu adalah informasi umum yang banyak orang ketahui. Kemudian struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Struktur ini berisi informasi tambahan atau pendukung tentang pernyataan umum. Biasanya dibedakan pada paragraf kedua. Coba pian buka buku halaman 31 tentang proses terjadinya hujan. Nah, deretan penjelas itu ada pada paragraf kedua. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahap. Nah, tahapan-tahapan tersebut termasuk deret penjelas. Struktur yang ketiga yaitu kesimpulan, berisi hasil akhir yang bersifat bukan keharusan atau pilihan. Pada bagian ini penulis itu memberikan intisari atau tanggapannya terhadap teks eksplanasi. Biasanya ada pada paragraf terakhir, yaitu paragraf 3, misalkan pada proses terjadinya hujan. Proses ini dikenal partisipitasi, yaitu hujan saat menuju ke permukaan bumi kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Itu artinya kesimpulan yang menutup cerita tersebut. Nah, anak-anak, hari ini silahkan pian pelajari lebih dalam lagi tentang struktur teks eksplanasi di halaman 32 dan 33. Di sana ada contoh tentang cerita mudik. Cerita mudik juga terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama disebut pernyataan umum. Paragraf kedua pernyataan penjelas 1 atau deret penjelas 1. Paragraf ketiga deret penjelas 2 dan paragraf terakhir adalah kesimpulan. Jadi
Misalkan dalam satu cerita itu ada 4 paragraf seperti mudik ini, maka pian pilah dulu. Paragraf 1 adalah pernyataan umum. Pian lihat paragraf terakhir itu termasuk struktur kesimpulan. Maka sisanya di tengah itu ada berapa paragraf? Ada 2. Berarti deret penjelasnya ada 2 paragraf. Beda halnya seperti cerita proses terjadinya hujan. Di sana ada 3 paragraf. Dan struktur teks eksplanasi ada 3 juga. Maka masing-masing paragraf adalah pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, itu tadi struktur teks eksplanasi. Materi terakhir yaitu langkah menulis teks eksplanasi. Ada 3 langkah juga dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik yang menarik. Nah, pada topik ini kemarin ada di latihan pertama tema 3. Topik atau hampir sama dengan tema, yaitu inti dari pembicaraan seluruh isi cerita. Tapi topik itu beda ya dengan judul. Maka topik yang pas untuk cerita proses terjadinya hujan adalah hujan. Karena kata hujan itu adalah inti dari seluruh isi cerita tersebut. Langkah kedua yaitu membuat kerangka karangan sesuai 3 struktur teks eksplanasi. Dan langkah terakhir mencantumkan fakta-fakta berdasarkan kejadian yang ada pada cerita tersebut. Contohnya tadi proses terjadinya hujan. Maka faktanya adalah apa? Yaitu air dari laut, danau atau sungai menguap ke atas, membentuk sebuah awan. Awan itu semakin berat, maka turunlah hujan. Itu yang namanya fakta-fakta berdasarkan kejadian pada cerita. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.